Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada saudara yang berasal dari jemaat lain, tetapi berkenan ikut serta dalam ibadah pada saat ini. Sebelum kita memulaikan ibadah, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu hari ini dirangkaikan dengan ibadah syukur HUT ke-72 Pemuda GKST yang jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Kita dukung dan doakan semoga pemuda GKST semakin mantap menyatakan keteladanan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian dalam pelayanan di gereja, masyarakat, dan bangsa. Pemuda GKST pasti bisa. GKST, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKST. Hari bersejarah dan kebanggaan kita. Marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membelah gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membelah gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan. Tujuan kita semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara-saudara, kita masuk dalam pengakuan dosa. Terlebih dahulu diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosa-dosanya. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah,
Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Panggil Tuhan selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Ya buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Panggil Tuhan selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Panggil Tuhan selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara.
ikut Tuhan selalu manis. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, ikut Tuhan selalu manis. Semoga kita, khususnya para pemuda, akan hidup dalam satu prinsip, tetap ikut Tuhan, harus pikul salib, dan melaksanakan tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Baik saudara-saudara, kita persiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita siapkan pembacaan Alkitab dari 1 Samuel pasalnya yang ke-25 ayat 32 sampai 38. 1 Samuel pasal 25 ayat 32 sampai 38. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian dari pengurus pemuda Gloria. Kepada Vokal Grup Pengurus Pemuda Gloria, atas pujiannya Tuhan sajalah yang dimuliakan. Kita mendengarkan pembacaan Alkitab dari 1 Samuel pasal 25 ayat 32 sampai 38 sebagai berikut. Bacaan firman Tuhan pada ibadah Minggu hari ini terdapat dalam 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia,
dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu, tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada, dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kembali kita mengucapkan selamat ulang tahun ke-72 kepada pemuda GKST. Dan dalam hal ini tentu termasuk pemuda GKST Gloria Jakarta. Itulah sebabnya pemuda GKST Gloria Jakarta mewujudkan syukurnya dalam dua momen, dalam dua kesempatan. Yang pertama, mereka pada tanggal 20 Juli, persisnya hari ulang tahun pemuda GKST, melaksanakan ibadah pengucapan syukur melalui SOM. Dan kita sudah bersatu secara virtual di sana untuk merayakan ulang tahun pemuda GKST itu. Yang kedua, pada kesempatan ini pemuda mengambil bagian dalam beberapa akta liturgi, bahkan memberikan pujian, dan sebentar kita akan mendengarkan sambutan daripada Ketua Pemuda kita membacakan sambutan yang dikirim dari Sinode, dari pengurus pemuda Sinode. Jadi sekali lagi selamat kepada para pemuda di mana saja berada, dan khususnya pemuda GKST Gloria untuk ulang tahun pelayanan pemuda GKST yang sudah berusia 70 tahun. Kalau dihitung secara manusia, maka ini sudah usia lanjut, tetapi dalam pelayanan tidak ada usia lanjut. Semua usia adalah usia yang baru. Karena kesempatan itu diberikan oleh Tuhan untuk membaharui kita dan memberikan kesempatan untuk kita bekerja lagi dan lagi, bekerja lagi dan lagi. Saudara-saudara, usia Komisi Pemuda atau usia Persekutuan Pemuda, pemuda GKST itu hanya berselisih 2 tahun dengan usia gereja kita GKST atau usia lembaga gereja kita GKST. GKST sendiri tahun ini nanti akan merayakan ulang tahunnya yang ke-74. Dia berdiri dari tanggal 18 Oktober 1947. 2 tahun kemudian, pas tanggal 20 Juli 1949, GKST atau Persekutuan Pemuda atau apalah namanya pada waktu itu didirikan. Jadi dengan demikian sungguh kita bersyukur boleh dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan pelayanan ini. Adapun tema yang disepakati atau digaungkan oleh pemuda, oleh pengurus pemuda pusat adalah pemuda GKST siap hadir untuk regenerasi, hidup mandiri, dan berkualitas. Sementara akan saya berikan beberapa poin. Waktu ulang tahun, pengucapan syukur ulang tahun tanggal 20 Juli kemarin lewat Zoom, saya sudah memberikan beberapa hal sebagai renungan yang harus kita pikirkan. Tetapi sebentar juga saya akan memberikan beberapa hal yang lain yang saya kira perlu ya untuk kita miliki sebagai pemuda gereja. Namun saya kira kita akan merenungkan dulu bagian firman hari ini. Tema hari ini adalah siapa percaya diberi keberanian. Siapa percaya diberi keberanian.
didasarkan pada pembacaan Alkitab 1 Samuel pasal 25 ayat 32 sampai 38. Dalam pembacaan tadi ada 3 tokoh utama. Yang pertama Daud, yang kedua Nabal, yang ketiga Abigail. Nah, ceritanya begini. Daud dan pasukannya sedang berada dalam persembunyian. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kita tahu Tuhan sudah menolak Saul karena dia membangkang. Dia melanggar beberapa perintah Tuhan. Oleh karena itu, melalui Nabi Samuel, Tuhan memilih salah seorang anak Isai, yaitu Daud. Dan kemudian Daud diurapi menjadi raja. Saat itulah muncul kecemburuan. Karena ternyata Daud mendapatkan suatu popularitas yang lebih luas meskipun dia baru dan masih muda, tapi karena beberapa hal yang dia lakukan itu sungguh-sungguh menarik simpati halayak, maka dia dipuja dan dipuji. Itulah kemudian yang membuat Saul cemburu. Saul berusaha membunuhnya. Nah, tetapi karena Tuhan memberikan hikmat, lalu kemudian Daud melarikan diri. Nah, dia melarikan diri di sebuah kawasan yang bernama Karmel. Nah, Karmel itu ada 2. Di Israel Utara ada juga Karmel. Di Israel Selatan ada juga Karmel. Jadi Karmel di sini adalah Karmel yang di selatan, yang di daerah Yehuda dekat Hermon. Jadi ini Karmel yang kedua. Nah, disitulah dia bersembunyi. Dia membawa pasukan 600 orang. Kalau kita baca tadi ketika mau pergi menghabisi Nabal, ada 400 orang yang kemudian dibawa, 200 orang lagi menjaga tempat persembunyian mereka. Jadi saudara-saudara, di Karmel itulah Nabal tinggal. Bahkan di Karmel itulah wilayah penggembalaan Nabal. Nabal ini orang kaya, ya, sangat kaya. Dia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 kambing. Nah, ukuran orang Israel, kalau sudah punya 100 domba, itu sudah kaya. Makanya Yesus memberikan perumpamaan mengenai domba yang hilang. Jumlah domba yang digembalakan 100 ekor. Itu udah kategori orang kaya. Orang kaya yang punya ternak adalah 100 ekor domba sudah kaya itu. Lalu ada 1 yang hilang, maka dicari oleh si gembala. Nah, itu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kemudian didasarkan pada hitungan atau standar sosial masyarakat waktu itu. Orang kaya kalau sudah punya 100 hewan itu sudah kaya. Nah, orang miskin itu biasa paling cuma punya 3, 4, 5, paling banyak 10. Nabal punya 3.000, itu domba. Lalu kambing 1.000 ekor, memang dia kaya betul ya. Nah, jadi ceritanya tibalah masa pengguntingan bulu-bulu domba. Nah, biasanya pada saat masa pengguntingan bulu domba itu dirayakan pesta, ya. Mereka mengucap syukur. Lalu dalam pesta itu mereka mengundang orang-orang, tetangga-tetangga. Bahkan disitulah kesempatan para majikan melayani para penggembalanya, para pegawainya. Nah, karena itu Daud lalu mengutus utusannya untuk meminta beberapa ekor hewan ternak sebagai makanan mereka. Jadi itu biasa ya, kalau kita di daerah itu biasa padungku ya. Nah, ada orang yang pergi langsung, ada orang yang biasa nitip begitu. Nah, kali ini Daud pergi minta beberapa ekor untuk untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena dia membawa banyak sekali orang. Saudara-saudara, tetapi apa kemudian yang didapat oleh Daud? Daud dihina oleh Nabal. Ya, Daud lalu kemudian dilecehkan. Sebenarnya Nabal kenal Daud ya, karena dia mengatakan, dia anak Isai. Jadi dia kenal ya. Jadi hanya saja memang dia menganggap Daud itu apalah. Orang tidak ada apa-apanya. Karena itu dia menolak permintaan Daud, bukan cuma menolak, malah dia dihina. Saudara-saudara, ketika para utusan itu kembali, Daud betul-betul marah. Dia panas ya, panas, emosi lah kalau bahasa sekarang. Dia lalu mengatakan kepada 400 orang yang mengikuti dia, siapkan pedang, kita harus menghabisi dia. Saudara-saudara, hal itu didengar oleh Abigail, istri Nabal.
yang cantik dan bijaksana. Jadi ada seorang penggembala yang di sini disebutkan bujang, pegawai atau pembantu dari Nabal atau dari Abigail ya, yang selalu disuruh-suruh oleh Abigail. Lalu kemudian dia menyampaikan hal itu. Abigail kemudian merasa harus melakukan sesuatu. Jadi sebagai seorang istri, bahkan juga sebagai seorang majikan perempuan dari para penggembala, dia ingin supaya jangan terjadi masalah. Kalau bisa jangan terjadi pertumpahan darah. Itulah sebabnya dia menyuruh para pembantunya untuk menyiapkan makanan-makanan yang hendak dia bawa. Lalu kemudian dia menyuruh untuk membawa itu kepada Daud dan tentara-tentaranya. Dia menyusul. Seketika sampai di sana dia langsung sujud ke tanah, bahkan mencium kaki daripada Daud. Dia meminta maaf karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Kalau tidak diberitahu oleh bujangnya, oleh pembantunya, dia tidak tahu bagaimana sikap Nabal kepada para utusan dari Daud. Itulah sebabnya dia minta maaf dan mengatakan, janganlah tuanku melakukan itu. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang menarik ya dari Abigail. Dia memang menyebutkan Nabal itu sebagaimana namanya, memang bebal. Nabal itu dalam bahasa Ibrani artinya bodoh begitu ya. Dalam bahasa Ibrani kalau diterjemahkan secara bebas itu orang bodoh begitu ya. Orang yang ya seperti orang kaya yang bodoh yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan, punya kaya tetapi nggak peduli orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya sudah, orang seperti itu tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, Abigail lalu kemudian oleh hikmat, saya kira ya itu hikmat daripada Tuhan. Dia kemudian meminta maaf, merendahkan diri. Tetapi ada satu hal penting yang dia sampaikan. Dia berbicara tentang Allah Daud. Dia berbicara tentang Allah Daud. Sekiranya Daud berkenan, janganlah kemudian melakukan hutang darah. Hutang darah di sini adalah penumpahan, pembunuhan. Janganlah dilakukan sebab engkau adalah hamba Tuhan. Yang di pikiran Abigail tidak mungkin melakukan hal itu. Jadi ada beberapa hal lain yang ditekankan oleh Abigail tentang Daud. Bahkan Daud itu adalah orang-orang yang nanti akan masuk dalam suatu kelompok orang-orang yang bersama-sama dengan Allah. Dan dia akan kemudian dikenang sebagai orang yang tidak melakukan kesalahan karena membunuh orang tanpa pertimbangan atau tanpa perhitungan. Ini bukan perang hanya karena emosi saja lalu dia melakukan hal itu. Saudara-saudara, dari semua yang disampaikan Abigail itu lalu kemudian Daud tersentuh ya, hatinya sungguh terenyuh begitu. Dia merasakan ada suatu teguran yang luar biasa. Itulah sebabnya Daud membatalkan niatnya, lalu kemudian dia menyampaikan kata-kata pujiannya juga kepada Abigail. Jadi hari itu tidak terjadi penumpahan darah besar-besaran karena seorang Abigail, seorang perempuan istri Nabal yang cantik tetapi juga sangat bijaksana. Dalam hal kebijaksanaan itu saya berpikir Abigail adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mencermati kalimat-kalimat yang disampaikannya, dia bukan cuma hanya mengenal Allah daripada Allah yang disembah oleh Daud, tetapi juga dia memahami, juga dia mengerti, bahkan percaya. Jadi itulah sebabnya tema hari ini, siapa percaya diberi keberanian. Saya yakin itu. Orang-orang yang percaya, dia pasti berani untuk bertindak. Berani karena benar, bukan berani karena salah. Nah, untuk kita seluruh jemaat dan pemuda GKST, ini penting sekali untuk kita pikirkan. Kalau kita tidak punya kepercayaan, dan kepercayaan itu hubungannya erat sekali dengan kebenaran, maka kita selalu akan ragu-ragu untuk bertindak, apalagi dalam kaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, di mana seringkali banyak godaan-godaannya di sana. Dan orang-orang yang percaya, dia akan bangkit untuk mewujudkan banyak hal penting. Seperti Abigail, dia berani untuk menghadapi Daud. Kalau orang lain mungkin udah takut, udah langsung panik dengan kondisi seperti itu. Dia tidak. Dia langsung memikirkan hal-hal yang besar.
Yang pertama, dia juga harus melindungi kehidupan keluarganya, melindungi para peternaknya, para penggembala yang begitu banyak. Jadi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitan dengan kehidupan, saya ingin membawa kita kepada suatu pemikiran begini. Jangan pernah lari dari kepercayaanmu. Dan pikirkanlah hal-hal penting dan besar dalam hidup ini. Dari kebenaran yang kemudian terkandung dalam kepercayaan kita. Nah, oleh karena itu, saya akan segera masuk pada pemuda kita untuk merenungkan beberapa hal. Kalau tadi sudah saya sebutkan, tema pemuda, HUT Pemuda ke-72 kali ini berbunyi, Pemuda GKST siap maju untuk regenerasi. Jadi ingat, Pemuda GKST siap maju untuk regenerasi. Ya, saya mulai dulu dengan regenerasi. Saudara-saudara, regenerasi itu berarti siap mengambil tongkat estafet, baik untuk kepemimpinan maupun juga untuk hal-hal lain dalam kaitan dengan pengembangan gereja selanjutnya. Dan biasanya pemuda gereja itu disebut tulang punggung. Tulang punggung artinya andalan setiap generasi, baik generasi tua maupun generasi di bawahnya. Dan bagi pemuda itu mereka mengharapkan, mengandalkan bahwa pemuda yang akan melakukan banyak hal. Ya, saya seringkali menyebutkan hasil penelitian bahwa di usia 40 tahun biasa orang sudah mulai berubah. Ya, ketakutannya berubah, semangatnya berubah dan lain-lain sebagainya. Jadi ya itu normal ya, kondisi hidup dan usia biasa sangat mempengaruhi. Apalagi kalau sudah ada penyakit ya dia tidak bisa leluasa lagi. Nah, oleh karena itu para pemuda ya dari usia belasan tahun sampai 20-30 saya ingin mendorong maju terus ya, lakukan hal-hal yang besar. Nah, untuk kemudian bisa melakukan regenerasi, ada beberapa prinsip yang saya catat untuk kita. Yang pertama, kita harus punya ketetapan hati untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Karena kalau tidak berani untuk menetapkan hati, maka kita tidak akan punya komitmen. Tapi kalau orang punya ketetapan hati, saya siap melakukan ini. Atau katakanlah, saya siap untuk melakukan hal-hal yang penting bagi gereja. Saya siap melakukan hal-hal penting dan besar bagi kehidupan saya. Dia tetapkan dalam diri. Maka lalu kemudian seluruh nature, seluruh natur hidupnya, seluruh aset-aset yang dia miliki ya. Ya aset di sini apa yang dia miliki. Bukan berarti harta kekayaan. Apapun yang dia miliki, kemampuan berpikir, kemampuan di bidang-bidang lain, lalu kemudian akan dia arahkan untuk memenuhi tujuannya yang dia sudah tetapkan. Jadi itu pertama, saudara-saudara tetapkan hati ya, saya mau maju. Lalu kemudian saya mau melakukan sesuatu. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menjadi generasi yang disebut tulang punggung. Bagaimana mungkin kita akan melakukan atau menerima atau menjemput tahapan regenerasi, menerima tongkat estafet untuk kita lanjutkan kalau kita tidak pernah menetapkan hati. Jadi temukan suatu langkah yang mau kita lakukan dan kemudian lakukan hal berikut ini. Arahkan semua asetmu ya. Asetmu maksudnya saya ke kemampuan ya, termasuk apa juga yang kita miliki. Kalau yang sudah kerja berarti dia sudah punya penghasilan. Arahkan itu untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kita dan catat, berdisiplinlah di situ. Jadi orang yang punya ketetapan hati biasanya disiplin. Nah, soal disiplin itu kalau kita bandingkan dengan kita lagi kuliah atau lagi studi lah, dari tahapan-tahapan studi paling bawah sampai di perguruan tinggi, orang disiplin itu biasanya akan berhasil. Saya melihat itu dalam banyak pengalaman teman-teman. Jadi siapa yang disiplin akan berhasil. Kalau kita mau mengembangkan disiplin, disiplin itu adalah roh dari keberhasilan. Bahkan disiplin itu roh kemajuan kelompok. Ya, kalau tidak disiplin melakukan apa yang kita sudah sepakati, ya sudah, nggak akan maju-maju. Yang kedua, kita harus punya visi. Saya tidak bicara atau mendefinisikan visi, ya kita pasti sudah tahu lah apa itu visi. Tetapi visi kita bukan sekedar visi pribadi, visi untuk kebaikan sesama.
Saya punya moto hidup begitu. Lakukanlah sesuatu yang baik kepada orang lain, maka Tuhan akan melakukan yang baik bagimu. Jadi visi kita adalah melakukan kebaikan untuk sesama. Dan kalau itu tidak kita miliki, ya saya kira kita juga akan gagal untuk menerima tongkat estafet atau melakukan menjemput regenerasi. Saudara-saudara, yang ketiga sebagai bagian yang penting dalam hal regenerasi adalah berpikirlah baik. Dalam bahasa psikologi berpikir positif. Karena orang yang berpikir baik udah pasti akan melakukan hal-hal baik. Ini kata kunci yang penting ya. Orang yang melakukan hal-hal baik akan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang berpikir baik. Pikiran menjadi pendirian, pendirian menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan. Dan saudara-saudara, citra diri kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita melakukan yang baik, murah senyum, selalu menegur orang, lalu kemudian kita peduli, ya itulah citra diri kita. Jadi citra diri kita tidak dibentuk nanti. Misalnya kalau kita sudah punya duit banyak, oh tidak, dia dari sekarang. Dari hal-hal yang kita lakukan setiap hari itulah citra diri kita. Berpikirlah baik untuk kemudian kita melakukan yang baik. Maka dari sanalah kemudian terbangun suatu karakter ya, karakter seorang yang siap untuk regenerasi atau karakter pemimpin. Berkaitan dengan hidup mandiri dan berkualitas. Saya tidak memisahkan dua hal ini ya, saya menyatukannya. Karena seorang yang hidup mandiri biasanya berkualitas. Dan orang yang berkualitas biasanya dia punya kemandirian. Nah, oleh karena itu dua hal ini sebagai suatu tujuan yang hendak dicapai oleh para pemuda GKST, saya menekankan beberapa hal. Hidup berkualitas dimulai dengan iman yang berkualitas. Ya, kita tidak bisa memulaikan seperti yang saya tekankan pada tanggal 20 Juli kemarin, kita tidak bisa kemudian melakukan banyak hal dengan meninggalkan iman, tapi dengan iman yang berkualitas ya, kita akan dapat melakukan banyak hal. Jadi iman kita menolong kita untuk memiliki integritas. Karena di dalam Alkitab atau firman Tuhan kita diajar untuk memiliki sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kita punya nilai-nilai Tuhan, tetapi pada saat yang sama nilai-nilai Tuhan itu kita jabarkan. Dan itulah yang lalu menjadi hukum terpenting dari Kristus untuk kita, mengasihi Tuhan Allah sepenuh-penuhnya, tetapi juga pada saat yang sama mengasihi sesama manusia sebaik-baiknya seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi orang yang punya iman berkualitas akan memulaikan hidup yang mandiri dan berkualitas tadi. Yang kedua, tubuh yang berkualitas. Ya, saya kira sudah waktunya juga kita berbicara soal tubuh yang berkualitas. Tubuh yang berkualitas di sini ya pasti adalah tubuh yang sehat. Bukan berarti ini ukuran ya, karena banyak pendeta mengajarkan hal-hal yang menurut saya agak sulit untuk diterima ya. Mungkin juga bisa menyesatkan. Atau mereka selalu mengatakan orang yang diberkati itu adalah orang yang sehat, orang yang berduit, orang yang punya kaya. Nah, saya berpikir lalu mereka yang sakit, apalagi sakit dari awal, apakah mereka tidak diberkati? Padahal Tuhan mengatakan kepada Paulus ketika dia minta untuk mengangkat duri dalam dagingnya, apakah itu penyakit atau pergumulan, Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir bangun tubuh yang berkualitas. Apapun kondisimu, saya mengoleksi buku-bukunya Nick Vujicic. Ya, saya kira semua tahu Nick Vujicic ya, orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, yang tadinya mau bunuh diri karena merasa rendah diri sebab dia tidak punya anggota yang normal, anggota tubuh yang normal seperti orang lain. Tetapi firman Tuhan mengubahkan dia melalui ajaran dari orang tuanya, ibunya, dia menemukan bahwa semua orang hadir di dunia ini punya tujuan. Ya, tidak ada orang yang ada di dalam dunia ini tanpa tujuan. Jadi apapun kondisimu adalah untuk Tuhan. Jadi ketika saya berbicara mengenai tubuh yang berkualitas, memang saya menganjurkan supaya kita menjaga kesehatan. Tetapi bukan berarti yang sakit-sakit lalu tidak punya kualitas. Dia akan dapat menemukan kualitas dirinya. Nah,
kita menjaga kesehatan itu dalam rangka menjaga stamina, menjaga vitalitas hidup. Dengan demikian kalau begitu kita bisa melakukan banyak hal, termasuk menolong orang-orang yang susah. Nah, Daniel contohnya, ya, menjaga vitalitas hidupnya bukan hanya soal makanan dan yang lain-lain, ya. Saya luruskan. Vitalitas itu berkaitan bagaimana kita mengonsumsi sesuatu, tetapi bukan soal makanan seperti makanan yang diberikan oleh raja-raja. Daniel, dia hanya makan ya hal-hal biasa saja. Waktu itu ada upaya untuk kemudian membandingkan. Daniel makan sayur-sayuran dan yang lain-lain, yang lalu kemudian yang lainnya makan, orang-orang pegawai di istana makan makanan yang disiapkan atau dihidangkan di istana. Tapi yang jauh lebih sehat adalah Daniel. Jadi Daniel adalah sebuah contoh bagaimana orang taat tetapi juga dia menjaga kebugaran tubuhnya. Kemudian penghasilan yang berkualitas, ya. Ketika saya bicara soal penghasilan yang berkualitas, maksud saya begini, bukan bahwa kita punya duit itu yang menjadi pikiran kita. Betul, kita perlu mendapatkan sesuatu yang cukup, ya. Kalau lebih itu juga bagus, ya. Biar kita tabung, ya. Banyak orang yang ngapain nabung? Nabung itu penting untuk masa depan. Lalu kemudian dengan kelebihan-kelebihan uang kita juga bisa membantu, apalagi dalam kondisi pandemi ini kita harus bantu orang. Ya, baik kita lakukan secara organisasi lewat gereja GKST ataupun juga kita lakukan secara pribadi. Nah, yang saya katakan tadi penghasilan yang berkualitas adalah carilah sesuatu dengan cara yang halal. Ya kalau bukan hak kita jangan. Kalau kita kemudian disodorkan uang, tanya, ini uang apa? Saya tidak kerja kok dapat. Ya, kecuali dapat lotre, ya. Tapi kan itu jarang yang bisa mengalami hal seperti itu. Nah, carilah penghasilan yang berkualitas, artinya betul-betul kita pikirkan dari mana asalnya, hasil keringat kita sendiri. Dan kalau memang kita bisa mengumpulkan, buatlah penghasilanmu berkualitas bukan cuma untuk konsumsi sendiri, tapi untuk kita bagikan kepada orang yang lain. Lalu saudara-saudara, penghasilan yang berkualitas yang ingin saya ajarkan adalah bahwa kita mendapatkan penghasilan, punya uang, tapi kita juga mau bagi-bagi ke orang lain. Sebenarnya prinsip Kristiani itu memberi, yang paling berbahagia itulah memberi daripada menerima. Ya kita dapat, tapi kemudian kita pikirkan untuk memberi. Tuhan, saya mau bekerja keras, ya saya ingin bantu orang. Saya ingin bantu orang tua saya. Ada pemuda di sini yang jarang kirim uang kepada orang tuanya. Saya mau sampaikan, jangan berkata saya tidak cukup, saya punya kepentingan. Jangan, orang tua dulu tidak pernah beralasan dia kurang atau dia lakukan. Jadi saya kira saudara-saudara, kalau sudah bekerja tiap bulan kirim, ya. Kirim tiap bulan. Ya, kalau misalnya mau kumpul ya kirim banyak-banyak. Jangan kirim akhir tahun jumlahnya sama dengan apa yang kita harus kirim tiap bulan. Jadi kirim, memberi itu penting, mulai dari orang tua kita. Tuhan, saya ingin penghasilan saya meningkat karena saya ingin bantu orang yang susah. Bantu orang yang susah. Saya pernah dulu menceritakan satu pengalaman. Stanley Tam, pada usia 20 tahun dia membuat mesin pengolah perak yang dapat digunakan di lab-lab fotografi ataupun X-ray. Ia menawarkan itu kepada pengusaha dengan sistem bagi hasil 50-50, 50-50. Tapi tidak ada yang berminat. Keuangannya sendiri menipis. Ia berdoa kepada Tuhan begini, jika engkau mengurus bisnis ini dan membuatku berhasil, saya akan memuliakan engkau dengan seluruh kemampuan saya. Ia pun menggunakan kamar yang tidak terpakai untuk pabrik daripada pengolahan peraknya tadi. Dia berhasil. Sebagai wujud janjinya pada Tuhan, dia menetapkan di depan notaris. Ini di depan notaris dia menetapkan di depan notaris bahwa 51, yang tadinya 50 sekarang, 51% dari keuntungannya diserahkan bagi kepentingan dan pelayanan gereja. Itu luar biasa.
Tetapi akhirnya ia memberikan 100% karena dia sadar Kristus telah memberikan segalanya di atas kayu salib. Jadi waktu dia sudah bisa berkembang, dia mulai dari rumahnya, lalu usahanya atau pabriknya itu berkembang, dia buat di depan notaris supaya ada ikatan. 51% dia berikan, tapi sekali waktu dia bilang, bukan cuma 51%, 100% dia berikan kepada gereja dan pelayanan kemanusiaan. Karena dia berpikir begini, Kristus saja mati untuk saya, mengapa saya hanya memberikan separuh. Saya pernah merenungkan hal ini, sekali-sekali mungkin kita harus berani, saudara-saudara ya. Selama ini kan kita memberikan 10%. Ada yang rutin memberikan perpuluhannya? Harus. Memang kita tidak mengatur itu dalam peraturan. Ya, peraturan gereja kita tidak ada lagi aturan persembahan 10%. Ada beberapa aturan persembahan tapi 10% tidak. Nah, cuma saya berpikir begini, 10% itu latihan memberi. Latihan memberi ya. Ya, kalau umpamanya kita dapat 100, kita berikan 10.000, itu latihan memberi. 10.000 itu besar loh. Nah, hanya orang yang berani untuk memberi 10%, maka dia akan terlatih untuk menjadi pribadi yang berbahagia. Yang disebutkan oleh Tuhan dalam firman-Nya adalah lebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima. Itu berbahagia loh. Ya, karena di situ dia dilatih untuk tidak terikat pada materi. Jangan sampai saudara-saudara yang sudah melakukan perpuluhan selama ini, lalu disimpan, minggu depan mau diantar gereja, tiba-tiba nggak ada uang. Waduh, nggak apa-apa Tuhan, saya memang lagi butuh, mau pakai 10%. Jangan. Jangan, itu latihan memberi. Kalau sudah bilang 10% untuk gereja atau kita mau jadikan persembahan, lakukan. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian saya merenungkan begini. Walaupun kita tidak punya peraturan mengenai persepuluhan ya, seperti di gereja-gereja, itu latihan untuk memberi. Latihan bagaimana kita mau memberi seperti si Tam tadi, 50 atau 51% kalau kita tidak pernah berhasil untuk yang 10%. Tam akhirnya memberikan 100%. Karena itu saya mungkin ingin menyampaikan, ini agak aneh ya. Sekali-sekali mungkin kita ketika menerima gaji dalam 1 tahun. Tahun 2021 ini kita sudah terima sampai bulan November. Tuhan, di bulan Desember kebetulan itu Natal, saya akan berikan seluruh gaji saya. Ada yang berani? Teman-teman pemuda, ada yang berani? Ya, ada yang berani Pak Feris, Reni atau Ul atau Abed atau Indah atau siapapun, saya sudah diberkati oleh Tuhan selama 1 tahun. Tapi di akhir tahun saya akan memberikan 100%. Kan kita pasti bingung, karena setiap hari kan kita punya kebutuhan. Saudara-saudara, kalau kita berani melakukan itu, di situ akan terjadi sebuah keajaiban hidup. Ya, maksud saya sebuah keajaiban di mana kebahagiaan itu akan sangat terasa. Kebahagiaan orang Kristen sekali lagi hanya dapat kita nikmati dan rasakan ketika pola Yesus yang memberikan dirinya itu juga menjadi pola kita dalam kehidupan ini. Yang berikut saudara yang saya kira perlu untuk kita kembangkan dalam rangka menjadi orang yang hidupnya mandiri dan berkualitas adalah berdisiplinlah, yang tadi juga saya sudah singgung pada bagian awal. Oleh karena itu saya tidak kembangkan ini lebih jauh. Disiplin itu penting, ya, karena disiplin itu adalah cara kita untuk memaksimalkan waktu. Ini kan 1 hari kan panjang, hitung 1 hari itu untuk apa? Dulu di Renungan Pemuda saya sudah membahas mengenai 8 jam ketiga. Hidup kita kan 24 jam, dibagi 3, 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. Nah, 8 jam pertama untuk apa? Untuk kita bekerja dan sekolah, studi. Orang bekerja kan rata-rata 8 jam sehari. 8 jam yang kedua itu adalah 8 jam kita tidur. Kita kan tidur 6 sampai 8 jam. Jadi 8 jam yang pertama, 8 jam yang kedua udah 16 jam. 8 jam yang ketiga itu adalah saat kita berjalan, ya kalau kondisi normal ini ya, kita bicara kondisi normal. Saat kita berjalan, saat kita menunggu, saat kita pergi makan, saat kita ngobrol sama teman, ya, saat kita main HP. Nah, menurut penulis buku itu, ternyata keberhasilan kita juga sangat ditentukan oleh 8 jam yang ketiga. Kalau kita misalnya pergi kemana-mana, kita kemudian memikirkan sesuatu.
kemudian kita berjumpa dengan orang, kita mendiskusikan sesuatu. Kita makan ya, nikmati makanan. Kalau makan jangan berpikir pekerjaan ya. Ada jemaat kami dulu di Ciledug, dia itu mengalami sakit yang parah. Dia berobat sampai ke dokternya presiden, dia berobat. Tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, dia ke Singapura, tiba-tiba sakitnya kambuh. Nah, saat itu dia dibawa lari ke rumah sakit di Singapura. Dokter di sana pertama-tama menanyakan dirinya, hidupnya, pekerjaannya, pola hidupnya. Lalu dokter itu mengatakan, Bapak, saya tidak usah memberi Bapak obat. Karena ternyata pola hidup Bapak tidak baik. Yaitu, waktu makan Bapak hanya memikirkan bisnis. Jadi pulanglah, setiap kali makan matikan TV, matikan handphone. Jangan ada alat-alat yang lain. Jangan pikirkan bisnis, jangan pikirkan yang lain. Nikmati makanan. Makanan itu perlu dinikmati. Saya kira mungkin itu masalah kita umumnya ya di Indonesia. Sambil makan, pegang HP sekarang ini, makan, nonton TV, makan, bicarakan bisnis, bahkan sampai berantem di meja makan. Mungkin ya, mungkin saja. Saya kira menarik ya. Jadi 8 jam yang ketiga itu harus kita olah. Apalagi sekarang ini anak-anak, waduh, bukan cuma 2 jam ya larut dengan HP. Kalau HP itu untuk diolah dalam rangka studi atau apa itu baik. Tapi hanya lihat-lihat games, lihat-lihat vlog-vlog yang saya kadang-kadang miris juga melihat anak-anak kita. Nah itu penting ya saya sampaikan supaya kalau kita tidak melakukan itu kita sulit untuk menjadi pemimpin yang berkualitas. Dan yang terakhir yang perlu saya tekankan adalah perubahan. Lakukan perubahan. Pikirkan perubahan. Selama Anda melayani sebagai gereja, sebagai pemuda gereja, pikirkan perubahan. Ya. Demikian juga saya, teman-teman majelis, jemaat, pikirkan saya mau melakukan perubahan apa. Nah, perubahan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mulai dari iman. Dan perubahan itu hanya bisa kita wujudkan dengan sebuah keberanian persis seperti Abigail. Dia ingin mengubahkan Daud yang tadinya sangat emosional untuk menjadi pribadi yang tetap hamba Tuhan. Sehingga nanti kalau matinya dia tidak terhitung kepada orang-orang berdosa seperti suaminya. Yang dia sebut sendiri sebagai orang yang bebal dursila. Saudara-saudara, inilah keberanian yang harus kita kembangkan. Sebuah keberanian pemuda gereja yang punya vitalitas iman, punya vitalitas tubuh, tapi juga punya kemampuan untuk menggiring kehidupannya, kehidupan pemudanya, kehidupan gerejanya, kehidupan masyarakatnya, kehidupan kantornya ke arah perubahan. Apa perubahan itu? Saya tidak tahu. Tapi mulailah dengan sikap-sikap tadi. Saya percaya nanti akan terwujud apa perubahan-perubahan itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara jemaat dan khususnya pemuda yang merayakan ulang tahun pelayanannya yang ke-72. Dirgahayu Pemuda GKST. Demikian juga Dirgahayu Pemuda GKST Gloria Jakarta. Amin. Saudara-saudara, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman dalam bentuk liturgi hari ini akan dilakukan secara responsorial. Saya membacakan kalimat-kalimat pengakuan iman, lalu Bapak Ibu Saudara-saudara meresponnya dengan nyanyian. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria.
Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Dapat kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun bangkit berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersadar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Saudara-saudara, kita mendoakan persembahan kita dan juga nanti kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita rendahkan hati, kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Kami berdoa, Tuhan berkatilah kami, seluruh warga Jemaat GKST Gloria Jakarta dan simpatisan. Berkatilah pelayanan-pelayanan kami. Berkatilah firman yang telah ditaburkan pada hari ini dalam rangka ibadah minggu kami dan sekaligus juga dalam rangka merayakan HUT ke-72 Pemuda GKST. Meskipun ibadah ini kami laksanakan secara live streaming, kiranya tetap memberikan kepada kami hikmat dan kekuatan hati dalam rangka mewujudkan hal-hal baik bahkan terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Pasua Valenta, Bapak Rosano Robert Bungkundapu. Kami mendoakan juga hamba-Mu, salah seorang pendeta GKST, Pendeta Oscar Tumonggi, yang berobat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Kami mendoakan Bapak Pendeta J. Melaha, mantan Ketua Umum Sinode, dalam kelemahan tubuhnya dan usia tuanya. Kami mendoakan Diaken Risma Tadayum. Kami juga mendoakan Ibu Selvi Timisela, Saudari Tina Marpaung. Kami juga mendoakan Bapak Yanes Mesepi yang berobat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, didampingi oleh istri Ibu Dewi Laburi. Kami juga mendukung doa seorang anak-Mu, hamba-Mu ya Tuhan, yakni Bapak Atus Leleuri, yang sedang menjalani isoman di Masohi. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan yang dalam pemulihan, Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangelam, Bapak Hans Tondawani, bahkan juga yang lainnya dalam rangka pemulihan diri mereka ketika mengalami sakit. Tuhan, biarlah kesembuhan-Mu dinyatakan kepada saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan, sehingga mereka pada akhirnya mendapatkan kekuatan yang baru untuk melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kami mendoakan orang-orang tua kami di lingkungan pelayanan kami, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasodu dan Ibu, Ibu Pendeta Ana Nenoharan Vilalipu dan Bapak, yakni Bapak Pendeta Nenoharan, Ibu Pendeta Bogar Sivi, Bapak Yare Mosepe, Ibu Penyami Sigilipu, Bapak MB Tobogu. Tuhan kiranya menaungi mereka dengan kasih setia. Oh ya, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Bapak Igor Penyami yang sedang menjalani masa-masa isolasi mandiri. Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, tanggal 18 Juli 2021, Aan Karma Patra Toli. 18 Juli 2021, Jessica Esther Monai. 21 Juli 2021, Ibu Pendeta Dian Patigu. 21 Juli 2021, Bapak Yason Inka atau Papa Alex. 22 Juli 2021, Bapak Joni Kampu. 25 Juli 2021, Bapak Dr. Delis Yehehi. 25 Juli 2021, Puji Asmiati. Kami juga mendoakan keluarga yang berulang tahun pernikahan, yakni tanggal 25 Juli 2021, HUT pernikahan pertama dari Bapak Florence Sondak Tuange dan Ibu Puji Asmiati.
Kiranya Tuhan memberkati semua saudara yang berulang tahun dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah dan memelihara hati mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mendoakan seluruh keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan baik ekonomi ataupun beban-beban hidup yang lain. Tuhan tolonglah. Kami mendoakan pelayanan Komisi Pemuda. Tuhan berkatilah pemuda Gloria Jakarta, bahkan bersama-sama dengan pemuda GKST secara keseluruhan yang boleh merayakan HUT ke-72 mereka kemarin tanggal 20 Juli. Tuhan memberkati seluruh pemuda GKST. Demikian juga pemuda GKST Gloria Jakarta. Tuhan memberkati semua pengurusnya. Kami mendoakan para pemuda dimanapun berada, yang merantau, berlayar, Tuhan lindungi mereka. Tuhan memberikan mereka keselamatan-Mu. Kami mendoakan panitia pembangunan, kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubu dan sekitarnya. Kami juga mendoakan pos kebaktian GKST Bekasi dan sekitarnya. Tuhan berkatilah, pimpinlah semua elemen-elemen dalam lingkupan pelayanan kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara, pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati seluruh aparat, bahkan para tenaga medis yang terus berjuang untuk melawan kondisi kami dalam situasi pandemi COVID ini. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan. Tuhan berikanlah penghiburan kepada keluarga Ibu Amelia Tanamo yang telah Engkau panggil tanggal 22 Juli yang lalu. Demikian juga Ibu Tineke Usmani Samalo tanggal 23 Juli. Tuhan memberkati seluruh kaum keluarga, memberikan mereka kekuatan dan penghiburan yang sejati. Berkati semua gereja-gereja di Indonesia. Berkati gereja-gereja dalam lingkupan DKI. Tuhan memberkati pelayanan GKST secara keseluruhan di Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Selatan, juga yang ada di Jakarta ini. Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati para pendeta, majelis, pelayan, penginjil di mana-mana saja berada. Tuhan memberkati wilayah-wilayah penginjilannya. Tuhan memberkati semua saudara yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan memberkati keluarga besar El Safan. Tuhan memberkati Pak Ritson dan seluruh pengurus. Tuhan memberkati anak-anak binaan mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga muda. Tuhan berkatilah keluarga-keluarga muda. Kami mendoakan diantaranya Heidel yang mau bersalin. Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Kami mendoakan Hendro dan Risma, juga Chris dan Febrina. Tuhan, mereka merindukan buah hati dalam kehidupan keluarganya. Kami berdoa, biarlah jamahan tangan Tuhan akan memungkinkan mereka mengalami karunia-karunia yang mereka idamkan. Tak lupa juga kami mendoakan Oma Angsamina Sopakua yang berulang tahun. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati keluarga-keluarga muda juga Oma yang berulang tahun ini. Seluruh kehidupan kami pada hari ini, kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah itu semua menjadi puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Kami persembahkan doa kami ini seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 25 Juli 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Pinehas Jenjengi, majelis yang bertugas dalam ibadah pada hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kebaktian minggu depan. Kebaktian minggu depan akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 1 Agustus 2021 pukul
10.00 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman, Pendeta Pinehas Jenjengi, dan ibadah minggu depan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria. Ibadah Pemuda Gloria akan dilaksanakan melalui via aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada minggu depan, Minggu 1 Agustus 2021 pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, usai ibadah live streaming jemaat. Pelayan firman Pendeta Dian Patigu, Liturgos Saudari Juliana Kyayo. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria. Bank BNI, nomor rekening 0348013888 atas nama Ninyoman Reni Astuti Parwata. Yang berulang tahun. Berulang tahun pada minggu yang telah kita lewati sampai pada hari ini, Bapak Aan Karampatra Toli, Saudari Jessica Esther Monai, Pendeta Dian Patigu, Bapak Yason Inka, Bapak Joni Kampu, Bapak Delis Hehi, Ibu Puji Asmiati. Yang berulang tahun pernikahan pada tanggal 25 Juli 2021, Bapak Florence Sondak Tuange dan Ibu Puji Asmiati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Berita duka. Telah dimuliakan Bapa di sorga. Yang pertama, Ibu Amelia Tanamo, 22 Juli 2021 di Rumah Sakit Sinar Kasih GKST Tentena dan telah dimakamkan di Desa Peyura. Yang kedua, Ibu Tineke Usmani Samalo yang meninggal pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 15.29 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Pendataan anggota jemaat. Dalam rangka memperkuat database jemaat, Majelis Jemaat melakukan pendataan ulang keanggotaan Jemaat GKST Gloria Jakarta. Mohon kesediaan jemaat mengisi Google Form yang dikirim melalui WhatsApp Group atau WhatsApp pribadi. Atas kesediaan jemaat mengisi Google Form ini, kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Warta Panitia Pembangunan. Warta Panitia Pembangunan pengadaan sarana atau rumah ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menyalurkan dananya, dapat mengirimkan ke rekening pembangunan Bank Mandiri, nomor rekening 60010877904 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat GKST Gloria Jakarta. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Jika terdapat kesalahan penulisan jumlah atau angka, mohon menyampaikan koreksinya kepada Bendahara Jemaat atas nama Penatua Komang Agustanti. HP atau nomor WA 081 282 770 928. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan ataupun bantuan dan untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindah bukuan atau setoran tunai, dapat ditransfer ke rekening Jemaat Bank Mandiri, nomor rekening 60010877912 atas nama
Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria, Jakarta. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu pengutusan Alangkah Bahagianya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Poso Meawa Pai Madago. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Wapai Madago tu membepo mawon main tipu kasang kompom ane mombetanon meyawa pai Madago tu membepo mawon da ewa se montanon ibu emo padonjong tuduri wantolino rayanya mo mawongko meawam pai Madago tubuh membepo mawon tubuh membepo mawon. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin.
Saudara-saudara, demikian silakan duduk, demikian ibadah kita. Masih kita akan lanjutkan. Kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibacakan oleh Ketua Pemuda GKST Gloria Jakarta, yakni Penatua Feris Tonuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat Gembala Jemaat beserta seluruh majelis, yang terhormat Persekutuan Pemuda GKST. Pemuda GKST pasti bisa. Terpujilah Tuhan Sang Kepala Gereja yang terus menyertai kehidupan anak-anak muda Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Rekan-rekan pemuda se-GKST, tanpa terasa tahun ini kita sudah berada pada tahun terakhir periode pelayanan 2017-2021. Tahun 2022 kita akan memulai periode pelayanan yang baru dengan kondisi pelayanan yang baru pula. Pada perayaan hari ulang tahun ke-72 Pemuda GKST tahun ini, kita masih disoroti tema Pemuda GKST siap maju dalam regenerasi, hidup mandiri, dan berkualitas. Tema ini masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi pelayanan pemuda GKST secara khusus sejak tahun 2020, di mana bangsa Indonesia diperhadapkan dengan situasi sulit akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Bahkan tahun ini varian baru COVID-19 sudah masuk ke negara kita dan mungkin sudah ada di wilayah pelayanan pemuda GKST. Situasi yang terasa tidak menentu ini, kita diperhadapkan dengan persoalan mempersiapkan kader-kader pemimpin pada periode ke depan. Juga kita dituntut untuk hidup mandiri menghadapi pandemi COVID-19 secara khusus, mandiri dalam menerapkan protokol kesehatan. Pada situasi ini, kualitas sebagai pemuda GKST yang juga sebagai generasi penerus pembangunan gereja, bangsa dan negara dibutuhkan. Dan dengan tema yang telah kita gaungkan sepanjang periode ini, kami yakin kita semua pasti bisa. Rekan-rekan pemuda se-GKST, memasuki periode pelayanan yang baru, kami berharap di semua aras pelayanan, kita telah mempersiapkan kader-kader pemimpin yang akan menjadi pelayan di setiap bagian pelayanan GKST. Secara khusus bagi Persekutuan Pemuda di aras jemaat, kami ingatkan bahwa proses pemilihan ketua Persekutuan Pemuda dan jajaran pengurus lainnya dilaksanakan pada musyawarah kerja sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dengan berpedoman pada tata gereja dan AD/ART Persekutuan Pemuda GKST. Juga kami sampaikan bahwa setiap jemaat hanya mempunyai satu orang ketua Persekutuan Pemuda. Rekan-rekan pemuda se-GKST, pada pelaksanaan pertemuan jaringan kerja tanggal 26 Mei 2021 yang lalu, telah diputuskan untuk merealisasikan pelaksanaan Pertemuan Raya Pemuda Gereja atau PRPG bertempat di Klasis Mori Atas. Namun dengan adanya keputusan pemerintah pusat, surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah terkait pandemi COVID-19, maka hal ini akan digumuli kembali oleh pengurus pusat, panitia, dan Satgas COVID-19 di wilayah pelayanan GKST. Pada PJK itu juga telah diputuskan bahwa memasuki periode pelayanan yang baru, tahun pelayanan 2022-2026, bagi pengurus Persekutuan Pemuda Klasis dan atau pengurus Persekutuan Pemuda Jemaat yang menginginkan sosialisasi AD/ART Persekutuan Pemuda GKST secara menyeluruh dan secara khusus berkaitan dengan Ketua Persekutuan Pemuda Jemaat sebagai ex officio Majelis Jemaat,
dapat menghubungi pengurus pusat Persekutuan Pemuda GKST. Untuk hal ini, rekan-rekan pengurus pemuda klasis dan atau jemaat dapat menghubungi pengurus pusat yang terdekat di wilayah pelayanan masing-masing untuk pelaksanaan sosialisasi jika dipandang perlu. Rekan-rekan pemuda se-GKST, sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia yang saat ini masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19, di momen HUT ke-72 tahun ini, marilah kita membantu mensukseskan program vaksinasi yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan cara hadir di PKM, RS, dan atau tempat-tempat vaksinasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Peran kita akan sangat membantu meminimalisir penyebaran COVID-19. Selamat Hari Ulang Tahun Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah ke-72. Tuhan memberkati. Pemuda GKST pasti bisa. Teriring salam, doa dan kasih atas nama pengurus pusat Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Penatua Brami Limbong, Ketua Umum, Penatua Ferry Narai, Sekretaris Umum. Demikian, terima kasih. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya pemuda GKST Glory Jakarta, bahkan pemuda secara keseluruhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Perjuangan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars Perjuangan GKST, pegang tangan jangan bercerai. Pegang tangan jangan bercerai, sehatilah tetap teguh. Sama-sama iringan masimu, Halis yang panglimamu. Laskar Yesus, jangan takut dan gentar, maju saja dengan gagah. Meski musuh banyak dan besar, sekali harus tewaslah. Hai maju dengan segera, kendatikan payahlah. Melawan dan rombaklah segala bentengnya. Hai maju dengan segera, kendatikan payahlah. Melawan dan rombaklah segala bentengnya. Dengan berakhirnya lagu Mas Perjuangan tadi, berakhir pula rangkaian kebaktian kita pada hari ini. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti bahkan juga setia sampai pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Shalom.